this session. Okay, good morning, everyone. Thank you for joining the class of argumentative speaking. In today's class, today's material is about still about building critical thinking. You know how bagaimana cara kita membangun cara kita untuk berpikir kritis gitu ya. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang teori-teorinya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Pengertian, langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita akan melihat ke berbagai contoh berpikir kritis gitu ya. Sebelumnya sebagai ilustrasi gitu ya, kalau misalkan contoh berpikir kritis dengan tidak gitu ya, ketika kalian misalkan ke mall gitu ya, ke mall lalu ada SPG atau sales promotion girl yang menawarkan barang gitu ya. Kalau orang yang tidak berpikir kritis pasti akan langsung tertarik gitu ya, akan langsung membeli. Jadi misalkan, oh ini ada diskon gitu ya, barang ini sedang diskon, hanya hari ini terakhir gitu ya diskonnya. Tanpa berpikir panjang, misalnya mungkin dia berpikir juga gitu ya dengan, tapi pemikirannya dia itu tidak kritis. Kenapa tidak kritis? Karena dia sudah terpengaruh oleh iming-iming diskon itu tadi gitu ya. Sehingga his judgment gitu ya, cara berpikirnya, cara menilainya itu sudah clouded, sudah terpengaruh gitu ya. Berbeda dengan misalkan kalau orang berpikir kritis, nanti dia tidak hanya wacana dari diskon itu tadi tidak akan langsung mempengaruhi keputusan dia dalam berbelanja gitu ya, tetapi misalkan nanti misalkan barang yang ditawarkan adalah mobil gitu ya. Nanti dia akan memikirkan terlebih dahulu bagaimana kualitas dari si mobil ini gitu ya. Nanti apakah dia akan mampu, kalau misalkan cicilan, apakah dia akan mampu selama misalkan 5 tahun ke depan melunasi cicilan itu gitu ya, atau kalau dia sudah punya mobil, apakah dia akan, kenapa dia harus ganti gitu ya, apakah yang lama sudah rusak atau belum gitu, akan banyak pertimbangan gitu ya. Jadi tidak akan langsung tergiur oleh orang yang berpromosi itu, oleh si sales promotion girl. Nah, itu adalah orang berpikir kritis gitu ya. Setiap orang pastinya ketika mengambil keputusan berpikir, tetapi pemikirannya itu bisa kritis atau tidak gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan gitu. Kita akan lihat contoh-contoh, ini adalah contoh-contoh pengambilan keputusan yang tidak kritis. Wait. Oke, apakah sudah terlihat video YouTube-nya? Sudah, Sir. Oke, coba saya putar ya. Nanti saya akan putar, nanti kalian beritahu jalan atau tidak gitu ya. Tapi ini kita baca dulu saja. Oke, ini adalah argumen yang pertama gitu ya. I argue. Coba saya mau minta salah satu dari kalian untuk volunteer membacakan passage ini atau argumen ini. Ada yang mau menjadi volunteer untuk membacakan? Halo? Halo? Saya sendirian ya di ruang Zoom ini ya? Ada yang mau menjadi volunteer untuk membacakan? Saya, Sir. Saya itu adalah L. Silakan L. I argue that fresh honeycomb is the only suitable home treatment for major burns. The company that I part on, called Mind Your Beeswax, has proven this argument using scientifically controlled clinical trials.
Oke, jadi ini adalah contoh penyampaian argumen gitu ya. Jadi tentang madu honeycomb ya. Honeycomb itu adalah yang tempat madunya itu yang kotak-kotak itu ya. Jadi dia si I gitu ya. Dia adalah pemilik dari Mind Your Beeswax berpendapat kalau madu ini gitu ya merupakan pengobatan atau P3K gitu ya untuk mengobati luka bakar, major burns gitu ya, luka bakar. Nah, ini sudah dibuktikan dengan scientifically controlled clinical trial, percoba uji klinis gitu ya di laboratorium. Artinya control ini adalah pada situasi tertentu gitu ya. Jadi situasi lab misalkan, jadi tidak in wildlife, tidak di alam bebas gitu ya. Kira-kira argumen ini cara penyampaiannya, cara memperkuat argumen ini benar atau tidak? Atau tepat atau tidak? Tepat atau tidak tepat? Argumen ini tepat atau tidak? Come on. Tepat. Tepat. Oke, kita lihat ya. Di sini ada pembahasannya. Nah, jadi ini adalah pembahasannya. The person putting forward this argument is not a neutral observer. Jadi orang yang menyampaikan argumen ini bukan observer atau peninjau yang netral gitu ya. Penulis atau orang tersebut memiliki interest itu kepentingan dalam mempromosikan adalah menyampaikan argumennya gitu ya. Contohnya, jadi ada unsur-unsur kepentingan pribadi di situ, yaitu untuk mempromosikan produk dari merek yang dia miliki gitu ya. Dia Beeswax, jadi dia tadi bilang punya Mind Your Beeswax itu adalah nama brand atau perusahaan yang menjual madu itu tadi gitu ya. Sehingga kalau argumen yang disampaikan bahwa pengobatan di rumah yang paling tepat untuk menangani luka bakar itu adalah madu, sehingga produk dia akan lebih terjual, gitu, terjual lebih banyak. Nah, ini bukan merupakan contoh penguatan argumen yang tepat. Kenapa? Karena ada yang namanya conflict of interest. Jadi orang yang menyampaikan argumen itu atau orang tersebut menggunakan atau memperkuat argumennya itu untuk alasan kepentingan pribadi gitu ya. Jadi kalau argumen tadi kalau madu adalah pengobatan di rumah yang paling tepat untuk mengobati luka bakar, itu karena dia mengatakan itu karena dia punya perusahaan atau merek atau menjual madu gitu ya. Sehingga kalau argumen tadi dipertahankan, produk dia akan terjual lebih banyak gitu ya. Di sini ada yang namanya conflict of interest. Jadi ada kepentingan pribadi yang muncul di situ. Nah, ini bukan merupakan argumen yang tepat untuk dipertahankan gitu ya. Baik itu cara memperkuat argumennya ataupun ketika kita menjadi penyimak gitu ya, ketika kita mendengar atau membaca argumen ini lalu membaca alasannya kenapa argumen ini dikeluarkan adalah itu gitu ya, kita jangan percaya gitu ya, karena orang yang mengutarakan argumen itu punya kepentingan pribadi gitu ya, yaitu ingin menjual produknya atau dagangannya gitu ya. Jadi kalimat atau argumen pertama tadi itu kurang tepat gitu ya, atau tidak tepat karena ada namanya conflict of interest atau kepentingan pribadi gitu ya. Lalu berikutnya teks kedua. Ada yang mau membacakan? Ada yang bersedia membacakan argumen kedua? This is a speaking class. You have to speak. Otherwise, I wouldn't be able to assess, to grade. Ini adalah kelas berbicara. Kalau kalian tidak berbicara, bagaimana saya bisa menilai?
Tadi sudah L. Come on, others. Sekarang yang lain. Ya, saya, Sir. Rama, Oke, Rama, silakan. I do not support professional sport persons carries because they commonly sport. My research show that personal sports person are not athlete people. Oke, jadi di sini argumennya adalah penulis atau pembicara ini gitu ya, orang ini tidak mendukung olahragawan profesional atau karir dari sebagai pilihan karir gitu ya. Jadi dia tidak mendukung olahragawan atau atlet yang menjadikan atlet itu sebagai yang menjadikan olahraga sebagai pilihan karir utamanya karena dia itu mengkomersialisasi olahraga gitu. Artinya seperti pertandingan gitu, nonton pertandingan harus bayar dan lain-lain. Nah, dia ini mendukung dengan my research shows that professional sport person, jadi dia menunjukkan bahwa dia sudah meneliti gitu ya kalau atlet olahragawan profesional itu bukan orang yang ethical, jadi tidak punya etika, tidak beretika gitu ya. Kira-kira argumen dengan penguat argumennya itu sudah berkesinambungan atau tidak? Tepat atau tidak? Is it a good argument or a bad argument? You have to answer. You only have to answer good or bad. Good or bad? Come on. It's a short answer. Pilihan yang mudah. Good or bad? Hello? Bad. Bad. This is a bad argument. That's good. That's correct. Sorry. Itu benar gitu ya. Ini adalah argumen yang jelek. Kenapa? Nah, ini alasannya. Karena bias gitu ya. Jadi dia argumennya ini, penguat argumennya ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi gitu ya. Jadi bias. Jadi tidak istilah bias ini berbeda dengan istilah bias yang biasa digunakan oleh pecinta K-pop ya. Berbeda. Jadi orang yang mengutarakan argumen ini menunjukkan bias personal gitu. Bias ini artinya adalah tidak objektif gitu ya. Atau ada argumennya ini dipengaruhi oleh pendapat pribadi, pengalaman pribadi gitu ya, yang belum tentu sesuai dengan kenyataannya atau tidak faktual. Jadi si pembicara ini alasannya terhadap dia kenapa dia tidak suka terhadap olahragawan atau atlet profesional gitu ya. Jadi dia tidak objektif. Alasan yang diberikan itu sangat subjektif gitu ya. Jadi dia kan tadi alasannya dia tidak mendukung atlet yang menjadi profesional atlet yang menjadikan olahraga sebagai pilihan karirnya karena mereka itu mengkomersialisasi, jadi apa-apa diuangkan gitu ya, olahraga pertandingan olahraga itu diuangkan gitu ya sebagai perputaran uang. Alasannya karena tidak ethical itu tidak beretika gitu, artinya tidak punya conscience, tidak punya tabiatnya jelek gitu ya, artinya punya etikatnya buruk gitu. Dia menganggap semua atlet profesional itu seperti itu. Nah, alasan ini gitu ya tidak benar karena bukan tidak benar. Jadi argumen ini adalah argumen yang jelek karena menunjukkan bias dari penuturnya gitu ya. Sehingga argumen atau pendukung argumennya ini sangat subjektif, jadi sangat tidak objektif gitu ya. Kita lihat jadi tadi ada yang pertama alasan kenapa sebuah argumen itu jelek gitu ya, karena ada yang namanya conflict of interest. Yang kedua ada yang namanya bias opinion. Kita lihat contoh ketiga. Ada yang mau membacakan?
Saya, Sir. Saya adalah Ayu, silahkan Ayu. Okay. I am a registered nurse and hold a bachelor degree in acute care nursing. I argue that surgeons must never use anesthetic on infants aged under 12 months, all in the operating theater. Oke, jadi ini adalah argumennya gitu ya, dia adalah seorang perawat gitu ya, perawat terdaftar gitu ya, tersertifikat yang memiliki S1 gitu ya, bachelor degree itu adalah S1 di jurusan Aged Care Nursing atau perawatan orang yang sudah senior gitu ya, jadi seperti panti jompo gitu ya. Dia berpendapat bahwa surgeon ini adalah dokter yang mengoperasi, tidak boleh gitu ya, tidak boleh menggunakan anestetik. Anestetik ini adalah bius gitu ya pada infant. Infant ini anak yang berumur di bawah 12 bulan gitu ya, ketika berada di meja operasi. Operating theater ini artinya adalah meja operasi gitu ya, bukan teater sinema atau drama gitu ya. Kira-kira pendapat ini gitu ya, pendapat yang bagus atau tidak? Good or bad? Good or bad? Is it a good argument or bad argument? Halo? Good argument, sir. Good? We'll see ya, kita lihat alasannya. Bagus atau tidak? Ternyata tidak. Argumen itu adalah bukan argumen yang bagus. Kenapa? Karena pembicaranya itu tidak qualified. Tadi kalau kita perhatikan, dia punya S1 di bidang age nursing gitu ya. Jadi di panti jompo. S1-nya dia itu di panti jompo, tetapi argumennya itu pendapat tentang bayi di bawah 12 bulan gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan yang sangat jauh sekali gitu ya. Keahlian dia di bidang orang yang sudah di atas gitu ya, parubaya, seorang orang yang sudah berumur, sedangkan dia berpendapat dalam ranah balita gitu ya, bayi di bawah balita itu di bawah 5 tahun. Ini bayi di bawah 1 tahun. Jadi argumennya itu tidak tepat, tidak benar gitu ya. Karena argumen ini tidak kuat karena orang yang menyampaikannya gitu ya tidak memiliki kualifikasi dalam bidang tersebut gitu ya. Oke, kita lihat argumen berikutnya. Ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Halo? Halo, apakah saya sendirian? Saya, Sir. Silakan Joseph. I'm coordinating a research project as the lead researcher. This inquiry aims to prove that global warming is an environmental problem. I hold a PhD in accounting and have much experience in the commercial sector as a stock market researcher. Oke. Pendapat ini, argumen ini itu argumen yang bagus atau tidak? Is it a good or bad argument? Is it a good or bad argument? Bad. Bad. Correct. Ini adalah argumen yang jelek. Kenapa?
Karena sama ya dengan alasan yang tadi, jadi pembicara atau orang yang mengutarakan argumen tersebut tidak pada kualifikasi atau keahlian yang tepat gitu ya. Kalau yang pertama adalah memang perawat gitu ya, tapi dia adalah perawat panti jompo, tetapi dia berpendapat pada topik tentang bayi di bawah umur 12 bulan. Ya. Nah, kalau yang argumen keempat ini, dia itu adalah seorang researcher di bagian akuntansi gitu ya. Tetapi dia sedang memimpin penelitian di bidang lingkungan, environmental science gitu ya. Jadi lebih ke IPA gitu ya. Sedangkan dia sendiri punya kualifikasinya gitu ya, pendidikannya adalah di bidang accounting. Jadi di sini tidak kredibel gitu ya pendapatnya. Atau nanti hasil penelitiannya juga sangat diragukan gitu ya. Oke, kita lihat paragraf argumen berikutnya. Ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan argumen kelima? Halo? Tidak ada? Saya lagi, boleh, Sir. Boleh sekali, Ayu, silahkan. The carrot and stick approach to personnel management is best practice in the information technology field. A study conducted at IBM in the 1967 confirms this. Oke, correct. Kira-kira ini adalah argumen yang bagus atau tidak? Is it a good or bad argument? Good. Good. Oke, sebelum kita lanjut ya ke pembahasan argumen ini, saya mau memberitahu cara membaca tahun. Cara membaca tahun gitu ya, bisa dengan menggunakan, jadi dibagi dua gitu ya. Terutama untuk di tahun 1900-an gitu ya. Jadi 1967 gitu ya. Bisa kita baca dengan 1967 gitu ya. 1967. Jadi tidak perlu 1967 gitu ya. Jadi kita bisa simple dengan 1967. Oke, ini adalah argumen yang tidak bagus. Kenapa? Karena penguatnya gitu ya, supporting details-nya ini sudah lawas, out of date gitu ya. Tadi digunakan datanya itu dari tahun 1967. Berarti kalau sekarang 2021 ini sudah berumur 50 tahun lebih gitu ya. Jadi sampai sekarang pastinya banyak perkembangan gitu ya, terutama di bidang informasi dan teknologi gitu ya. Jadi sudah sangat lawas sekali. Pada tahun itu belum ada komputer gitu ya, belum ada apalagi internet, wifi itu belum ada. Berbeda dengan sekarang. Jadi argumen tadi adalah argumen yang tidak bagus karena data pendukungnya itu sudah lawas gitu ya. Argumennya mungkin bagus, tetapi pendukungnya ini tidak bagus karena sudah ketinggalan zaman gitu ya. Oke, kita lanjut ke argumen nomor 6. Ada yang mau membacakan? Saya, Sir. Saya itu adalah, sorry tadi saya tidak Amanda. melihat. Amanda, silakan Amanda. Commercial airliners should consider installing afterburner engine to increase thrust
and speed. This design has proven successful with military fighter jet. Oke, kira-kira ini adalah argumen yang bagus atau yang jelek? Bagus. Bagus. Oke, kita lihat jawabannya ya. Kita lihat alasannya. Kita lihat pembahasannya. Ini adalah bukan argumen yang bagus. Kenapa? Karena argumen itu di dalam argumen tadi ada perbandingan gitu ya. Jadi ada commercial airlines dengan military jets gitu ya. Jadi pesawat komersil seperti AirAsia, Garuda gitu ya dengan pesawat TNI. Nah, perbandingan ini tentu saja berbeda gitu ya. Karena misalkan bentuknya berbeda, peruntukannya berbeda gitu dan bentuknya juga berbeda sehingga sistem di dalamnya juga berbeda. Nah, perbandingan ini itu bukan perbandingan yang valid gitu ya. Bisa kita lihat alasannya kalau pesawat dari TNI AU gitu ya, dia harus ringan. Berbeda dengan komersial pesawat komersil yang harus membawa penumpang sebanyak-banyaknya gitu ya sehingga keuntungannya lebih banyak. Sehingga ini adalah sehingga berbeda juga penanganannya seharusnya gitu ya. Terutama pendapatnya tadi itu ya, kalau pesawat komersil itu harus memiliki afterburner engines gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya bagi pesawat yang membawa banyak orang gitu ya. Jadi artinya karena pesawat jet itu kan dia harus jetnya TNI gitu ya, tentara itu kan untuk perang sehingga membawa senjata dan lain-lain gitu ya. Sedangkan kalau pesawat komersil kan tidak gitu ya. Nah, ini justru pendapat ini akan membahayakan dari penumpang gitu, yang orang civilian yang bukan dari TNI gitu ya. Oke, kita lanjut ke argumen nomor 7. Ada yang mau membacakan? Yang mau membacakan? Joseph ya? Silakan Joseph. Silakan Joseph. This holy text provides undisputed proof that modern science cannot solve social problems. The end chapter of this text discusses that the evidence used to prepare the arguments put forward in this sacred text. Thank you. Kira-kira ini adalah argumen yang bagus atau tidak? Tidak, Sir. Tidak. Oke, kita lihat alasannya. Jadi ini adalah kenapa argumen tadi tidak bagus? Karena argumen dengan pendukungnya itu muter-muter di situ saja. Jadi blunder. Kalau kata orang Jawa blunder. Jadi muter-muter di situ saja, nanti tidak ada juntrungannya gitu ya. Disebutnya adalah circular argument. Kenapa? Karena bukti yang dihadirkan untuk mendukung argumen itu merujuk ke argumen itu gitu ya. Sehingga ujaran itu, argumen itu tidak memberikan pendukung yang reliable dan valid gitu ya dari dengan mengambil dari misalkan pendapat orang lain atau data lain, tetapi dia malah mengambil dari data sendiri gitu ya. Padahal seharusnya untuk memperkuat argumen kita gitu ya, terutama kalau misalkan agar argumen kita kuat gitu ya, kita bisa mengambil dari data-data atau bukti-bukti atau hasil-hasil penelitian dari sumber-sumber yang lebih kuat gitu ya, yang independen. Nah, nanti ini juga ketika kalian menulis skripsi gitu ya, kalian tidak bisa menjadikan jadi menulis skripsi kalau kalian meneliti novel kalian itu sebagai objeknya gitu ya, sumber data. Tetapi untuk mendukung ketika kalian menganalisa gitu ya, untuk mendukung interpretasi kalian, penguatnya itu tidak bisa diambil dari data novelnya, tetapi harus dari data lain, sehingga disebut
Kalau novel itu disebut sebagai primary data atau data utama yang untuk dianalisa. Nah, untuk memperkuat hasil analisa kalian, itu kalian harus mengambil dari sumber lain. Disebutnya secondary source gitu ya, sumber-sumber sekunder. Jadi tidak boleh mencoba memperkuat argumen dengan mengambil isi dari argumen itu gitu ya. Itu namanya blunder. Jadi muter-muter di situ saja. Oke, kita lihat argumen berikutnya. Ada yang mau membacakan? Yang mau membacakan argumen ini? This is very short. Saya, Sir. Silakan, Ayu. Unemployment has increased by 5% in Australia since 2011. This is evident from the decline in retail sales of 5% over this period. Ini bukan 2011, tetapi 2015. 2015. Jadi katanya tingkat pengangguran di Australia itu meningkat 5% semenjak 2015. Nah, hal ini terlihat dari penurunan penjualan, jadi retail sales itu adalah penjualan yang di toko-toko, yang di mall, itu namanya retail sales. Jadi penjualan retail juga turun 5%. Kira-kira argumen ini benar atau tidak? Is it bagus atau tidak? Is it a good or bad argument? Bad. Bad. Oke, kita lihat alasannya ya. This is a bad argument because buktinya itu irrelevant gitu ya. Tadi angka pengangguran dengan angka penurunan penjualan di toko ya mungkin ada sih bisa ya kalau disambungin. Jadi misalkan dari pengangguran karena sorry tadi adalah tadi angka penganggurannya bertambah gitu ya, sehingga lebih banyak orang menganggur, tidak punya penghasilan, nanti ya berimbas juga sih nanti ke daya beli gitu ya. Daya belinya menurun, nanti tingkat penjualan juga menurun gitu ya. Memang bisa disambung ke situ. Tetapi itu masih jauh gitu ya, perlu penghubung. Nah, kalau kita yang melihat dari dua titik itu saja, argumen dengan pendukungnya di situ ya, sehingga kalau yang kita melihat dari dua sisi itu saja, argumen dengan data pendukungnya di sini tidak ada hubungan atau irrelevan gitu ya. Data apa yang relevan untuk mendukung statement kalau tingkat pengangguran di Australia itu bertambah ya? Ya datanya adalah dari Australia's National Unemployment Statistical Data gitu ya, dari data Australia yang misalkan data Kementerian Pekerjaan Umum gitu ya. Itu dari situlah data yang paling tepat itu karena kan yang mereka yang melakukan riset ya, gitu ya, mereka yang mendata. Kalau tidak bisa kita lihat dari turunnya angka penjualan di toko gitu ya, tidak bisa. Jadi argumen ini antara argumen dengan supporting details-nya itu tidak nyambung atau tidak irrelevan. Jadi kalaupun nyambung masih perlu penyambung gitu ya. Kalaupun mau disambungkan. Oke, kita lanjut ke teks ke-9. Ada yang mau membacakan? El, sir. Silakan El. I argue that classical cello compositions from the Middle Age period in Australia do not have global appeal in contemporary society because we know that there are things to know that are hard to know. Is this a good or bad argument? Is it a good argument or bad argument? Good. Good. Kita lihat alasannya ya. No, that's not a good argument. Why? Karena tidak incoherent atau tidak koheren. Jadi ketika kalian berbicara atau terutama ketika menulis itu ada yang namanya koheren dan kohesi.
Jadi koheren itu nyambung aja, koheren itu mengalir gitu ya. Ya, koheren itu mengalir. Jadi kita tidak mengulang apa yang sudah kita tuliskan di atas gitu ya. Sedangkan kalau kohesi itu nanti tidak loncat, jadi mengalir gitu ya. Jadi ketika menulis atau berbicara gitu ya, ketika berpidato itu pembicaraan kita itu harus mengalir dan kita tidak muter-muter. Jadi kita sudah sampai kita sudah sampai J misalkan, kita balik lagi ke poin A, tidak bisa seperti itu gitu ya. Jadi harus mengalir tetapi juga tidak boleh loncat. Jadi kalau dari A mau ke J ya harus ke B dulu, ke C dulu, ke D dulu gitu ya, mengalir. Tetapi kita tidak boleh loncat atau malah balik lagi gitu ya. Nah, argumen yang tadi itu incoherent, tidak loncat gitu ya. Kenapa? Karena di Australia sendiri sebelum Australia itu kan negara jajahan ya dari Inggris, jadi dari orang Inggris itu datang ke Australia pada tahun 1788 gitu ya. Kenapa argumen tadi itu tidak bagus gitu ya, karena incoherent. Kenapa incoherent? Karena bisa kita lihat, kalian sudah belajar juga ya kemarin bahkan di mata kuliah sejarah kebahasaan dan kesusastraan Inggris, kalian belajar tentang Middle Ages gitu ya. Middle Ages itu sudah tua sekali gitu ya, 1000 berapa? Masih ratusan atau sudah 1000 gitu ya. Sedang itu di Middle Ages itu di Inggris gitu ya, ada Norman Conquest dan lain-lain. Sedangkan Australia itu baru sivilisasi di Australia itu baru mulai ketika Australia didatangi atau dijajah oleh bahasa Inggris ya, James Cook pada tahun 1788. Jadi Australia itu tidak mengalami masa-masa Middle Ages gitu ya, sehingga tidak ada instrumen selo klasik gitu ya di Australia. Lalu juga bagian kedua dari atau bagian akhir dari argumen itu juga tidak masuk akal gitu ya, nonsensical. It's such a nonsense. Jadi nonsense itu adalah noun, adjektifnya adalah nonsensical gitu ya. Dia kan blunder juga tuh, mau ngomongnya muter-muter gitu ya. We know there are things to know, there are hard to know gitu ya. Jadi ini muter-muter gitu ya. Jadi ketika digunakan sebagai penguat argumen ini bukan hal yang bagus. Mungkin untuk quote bagus ya gitu ya. We know there are things to know, there are hard to know. Tetapi untuk memperkuat alasan kita ini tidak bisa digunakan gitu ya. Lalu berikutnya ada yang mau membacakan argumen ke-10? Ada yang mau membacakan argumen ke-10? Halo? Biar saya lagi. Silakan Joseph. This marketing study shall use open observation research to see how consumers react to the installation of a flashing red light above the fresh fruit and vegetable displays. The market researcher shall advise all customers of the purpose of the light and observe this marketing study in person. Is this a good argument or not? Is this a good or bad argument? Is this a good argument or bad argument? Good. Good. Oke, kita lihat alasannya ya. Bukan. Argumen itu bukan argumen yang bagus. Kenapa? Karena metode atau desain metode dalam metode untuk sampai pada argumen itu jelek gitu ya. Kenapa? Karena desain dari penelitiannya itu
flaw, jadi gampang dipatahkan gitu ya, atau tidak kuat, lemah gitu. Jadi penelitiannya ini itu lemah sehingga gampang dipatahkan gitu ya. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah konsumer itu merespon terhadap lampu ini, jadi membicarakan lampu di atas toko itu ya, neon sign gitu ya, tanda lampu itu ya harus disembunyikan dulu market researcher-nya. Jadi tidak boleh tahu, si konsumer ini tidak boleh tahu bahwa mereka sedang diteliti gitu ya. Karena kalau konsumer itu sudah tahu mereka sedang diteliti gitu ya, mereka kemungkinan akan merespon secara berbeda gitu. Jadi kan kalau kita sudah tahu nih, seperti makanya ada real life, metode pengambilan data yang real life gitu. Artinya si yang dijadikan objek penelitian ini tidak tahu kalau mereka sedang diteliti. Karena kalau mereka tahu sedang diteliti, nanti kebiasaannya gitu ya, perilakunya mereka nanti akan berubah gitu ya. Misalkan misalkan kalian tahu sedang diawasi gitu ya, pasti kan gerak-gerik kita juga akan berubah. Kita akan misalkan berbicara lebih halus, lebih lembut gitu ya, tidak gerasak-gerusu atau seperti apa. Misalkan ketika tahu kita sedang diperhatikan gitu ya, kita menggunakan pakaian yang rapi gitu ya, berdandan dan lain-lain. Jadi ini metode dari argumen ini lemah gitu ya, karena dia membiarkan konsumernya itu untuk mengetahui kalau mereka sedang diteliti, sehingga respon mereka terhadap tanda lampu toko itu terpengaruh gitu ya, karena mereka tahu mereka sedang diteliti gitu. Oke, kita lihat contoh argumen berikutnya. Ada yang mau membacakan? We have 4 left. Yes, sir. L, silakan L. This research exposes cattle to direct sunlight for 36 hours so that I can measure the damage caused to their retinas. Data obtained from this study will benefit humans who live in arid climates. Okay. Is this a good or bad argument? Is this a good or bad argument? Good. Kita lihat ya argumennya. Itu bukan argumen tadi bukan argumen yang bagus. Kenapa? Karena tidak etis gitu ya. Jadi risetnya itu tidak etis. Maksudnya riset tidak etis itu seperti apa? Karena dia membahayakan makhluk hidup gitu ya. Karena itu kan dia mengukur mata kepada matahari gitu ya. Nah, mata kalau menatap matahari terus-terusan dengan mata telanjang, artinya tidak ada kacamata, tidak ada perlindungan gitu ya. Ya itu akan rusak mata gitu ya. Nah, ini adalah risetnya ini tidak berperi kemanusiaan gitu ya, berperi walaupun mungkin nanti ada animal cruelty di situ, kekerasan terhadap hewan. Kalau yang dijadikan objek penelitiannya adalah hewan gitu ya. Jadi karena penelitiannya sendiri tidak etis gitu ya, tidak berperi kemanusiaan, ada animal cruelty, kekerasan terhadap makhluk hidup di situ gitu ya, sehingga hasilnya pun tidak patut untuk disampaikan, karena nanti ini akan menjadi bumerang sendiri bagi kita gitu ya, ketika kita memberikan argumen yang pendukung dari argumen kita ini tidak etis seperti ini, nanti ini akan sangat mudah dipatahkan gitu ya. Nah, nanti akan menjadi dibalikan sehingga untuk menyerang diri kita malah. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Ada yang mau membacakan? This is very short. Rama, sir. Silakan Rama. This experimental expedition aims to measure the cavity space of hollow earth. Kira-kira ini argumen yang bagus atau tidak? Good, sir. So, good argument. Good. Coba kita lihat ya. Hollow itu apa artinya?
What does hollow mean? Empty. Oke. Tadi. Wait. Nah, ini this is not a good, this is a bad argument gitu ya. Kenapa? Kita lihat alasannya. Argumen tadi argumen yang bukan argumen yang bagus karena dia sudah berasumsi terlebih dahulu gitu ya. Padahal dia ini sedang mengutarakan argumen dia dalam melakukan penelitian gitu ya. Tetapi di situ dia sudah mengatakan kalau bumi itu kerak bumi itu jadi di bawah tanah gitu ya, kerak bumi itu kopong, artinya kosong. Jadi tidak ada lapisan lagi gitu ya, setelah tanah ya sudah kosong. Padahal itu dia menyampaikan argumen itu untuk melakukan penelitian gitu ya. Jadi asumsi. Jadi asumsinya ini tidak bisa dibuktikan atau bukan diketahui, artinya diketahui ini merupakan hasil penelitian atau penemuan orang lain gitu ya. Sehingga argumennya ini jelek karena dia sudah malah mematahkan argumen sendiri gitu ya. Jadi ketika kalian misalkan menulis skripsi nanti gitu ya, jangan malah menyebutkan hasilnya di awal gitu ya. Di bab 1 malah kalian misalkan di novel ini terdapat kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Padahal itu nantinya merupakan penemuan kalian gitu ya, itu tidak boleh seperti itu. Jadi ya harus, walaupun misalkan kita sudah bisa menebak gitu ya, itu namanya hypothetical, hypothesis, itu nanti sesuatu yang harus dibuktikan gitu ya. Jadi tidak perlu diungkapkan di awal terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah tahu jawabannya di awal, buat apa penelitian itu dilakukan gitu ya. Kita ke argumen nomor 13. Ada yang mau membahas? Ini yang tadi ya. Ini masih yang sama argumennya gitu ya. Ya, jadi kenapa ada 2 alasan kenapa argumen ini jelek gitu ya. Nah, yang kedua kalau tadi adalah dia sudah mengutarakan asumsi di awal gitu ya, padahal asumsi itu belum pernah terbukti atau tidak diketahui gitu ya. Yang kedua adalah penelitiannya itu tidak memungkinkan, artinya adalah tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi teknologi sampai saat ini gitu ya tidak memungkinkan untuk manusia drill atau menggali lebih dari 1 mile ke bawah ke kerak bumi gitu ya, sehingga untuk membuktikan kalau kerak bumi itu di bawah tanah ini kopong, di bawah 1 mile ke bawah ini kopong, itu ya tidak bisa gitu ya, tidak bisa dilakukan gitu ya. Sehingga argumennya ini bukan hanya dia jelek karena sudah mengandung hipotesis, jadi artinya adalah hasil dari penelitiannya sudah diungkapkan gitu ya, padahal itu bukan asumsi yang sudah diteliti dan lain-lainnya, tetapi metode atau cara pengungkapan atau cara memperkuat argumennya ini juga tidak memungkinkan gitu ya, sehingga sangat mudah dipatahkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke argumen yang terakhir. Ada yang mau membacakan? Do any of you want to volunteer? Silakan El. This research project aims to prove that energy equals mass multiplied by the velocity of light squared, E mc2. Oke, ini dibacanya adalah E equal mc squared. Jadi kuadrat itu dibacanya squared. Ya, ini adalah Einstein ya, rumusnya Einstein, E equal mc squared. Oke. Is this a good or bad argument? Good. Good. Oke, kita lihat ini adalah teori relativitas ya. E equal mc squared itu adalah teori relativitas. Nah, ini adalah argumen ini gitu ya, tidak bagus. Bukan argumen yang bagus. Kenapa? Karena
tidak original. Jadi artinya argumen ini sudah disampaikan oleh Albert Einstein di tahun 1920 gitu ya, 100 tahun yang lalu. Sehingga kalau mau menggunakan argumen itu bisa digunakan sebagai pendukung, tapi kita harus punya argumen sendiri yang lain gitu ya, yang mendahului argumen itu gitu. Misalkan bla 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 bla, hal ini didukung dengan Albert Einstein yang bla 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 gitu ya. Jadi kita tidak bisa mencomot atau ketika mengutip, makanya ini pentingnya tahunya cara mengutip gitu ya nanti ketika menulis skripsi. Jadi jangan sampai kita memplagiasi gitu ya. Kalau itu memang pendapat orang lain ya harus ditulis gitu ya. Siapa yang mengutarakan, sumbernya di mana. Jangan membuat seolah-olah sebuah statement gitu ya, argumen itu adalah argumen kita sendiri. Kalau nanti dianalisis itu harus punya kita sendiri gitu ya. Menggunakan mengambil hasil atau ujaran orang lain sebagai pendukung itu boleh sekali, tetapi harus dituliskan gitu ya, harus diungkapkan. Jadi menurut bla 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 bla. Jadi tidak boleh membuat seolah-olah itu adalah argumen dari kita sendiri. Oke, jadi ke-14 ada 13 statement dengan 14 alasan yang mengapa gitu ya 13 statement tersebut bukan argumen yang bagus gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? No, sir. No, oke. Karena setelah ini sebenarnya kita masih punya kelas sejarah kebahasaan dan kesusastraan Inggris ya, tetapi ternyata presenternya belum siap. Itu saya sudah menghubungi Gilang dan Ika, keduanya tidak siap. Bukan keduanya tidak siap, Ika tidak siap. Gilang itu tidak bisa dihubungi. Nah, ini juga pentingnya kenapa kalian harus kompak gitu ya sebagai teman satu angkatan, satu kelas. Yuk, kalian harus kompak kan, terutama nanti ketika skripsi gitu ya. Skripsi itu kan nanti tidak ada kelasnya. Kalian berproses dengan pembimbing ya gitu ya, dibantu dengan pembimbing, tapi kalian kebanyakan berproses dengan diri sendiri. Nah, ini akan sangat memudahkan kalau kalian satu kelas ini kompak gitu ya. Jadi kalian bisa berproses bersama-sama gitu dengan dibantu pembimbing masing-masing. Karena nanti tidak ada penjadwalan kelas lagi ketika menulis skripsi. Apalagi Gilang ini kan beasiswa gitu ya. Jadi dia harusnya bekerja lebih keras 2 kali lipat dari kalian. Dia harus lebih disiplin, harus lebih rajin gitu ya. Tapi kok malah menghilang. Nah, karena jadi saya sudah meminta Ika untuk membuat video saja sendiri menjelaskan tentang materi yang seharusnya dia jelaskan. Sebenarnya materinya sudah saya unggah di LMS mata kuliah sejarah kebahasaan dan kesusastraan Inggris gitu ya. Materinya kan tentang Middle Ages. Saya sudah unggah materinya di situ, berbahasa Indonesia. Kalian bisa baca sendiri sebenarnya, tapi karena ini adalah tugas dari Ika dan Gilang untuk presentasi, tetap mereka harus presentasi. Nanti presentasinya melalui video gitu ya. Jadi kalian tetap mengisi presensi sesuai jamnya gitu ya. Tapi untuk presentasinya nanti kita saksikan menyusul. Nah, karena sambil mengisi yang jam 9 sini kita review kembali gitu ya. Karena ini adalah kelas speaking, kelas berbicara. Berbicara itu erat kaitannya dengan pengejaan gitu ya. Kita bahas satu persatu dari statement-statement tadi yang sudah kita bahas, ininya gitu ya, kualitas statementnya bagus atau tidak gitu ya, kuat atau tidak. Kita bahas dari pronunciation-nya atau pelafalannya. Ini apakah sudah terlihat dari si argumen nomor 1? Sudah, Sir. Kira-kira ada kata-kata yang sulit untuk diucapkan atau tidak? Jadi misalkan fresh gitu ya, honeycomb, burns, treatment, suitable. Jadi bukan suitable, suitable. Lalu berikutnya misalkan proven. Yang keduanya harus V, proven, bukan proven, bukan pre-oven, proven. Lalu scientifically, control,
clinical, trials, clinical, trials, controlled, bukan controlled, argument gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke berikutnya. Kalau ada yang kalian susah menemukan kesulitan gitu ya untuk mengucapkan kata-kata, diberitahu, nanti kita bahas bersama. Lalu di slide kedua, pudding, bukan puting ya, pudding, forward, neutral, netral gitu ya bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya neutral, observer, vested, jadi vested has a vested interest, jadi punya kepentingan tersendiri gitu ya. Promoting, beeswax, convince itu convince bacanya. Agree, audience gitu ya, convince. Pak, ada kata lain yang sulit untuk dibaca? Ada kata yang sulit untuk dibaca tidak? Tidak, oke. Kita ke slide berikutnya. Ada yang sulit dibaca? Ada, Sir. Yang mana, Rama? Commercial G. Commercialize. Jadi seperti realize, commercialize. Mengkomersialisasi. Mengkomersialisasi gitu ya bahasa Indonesianya, commercialize. Sports person, jadi ini seperti mata kuliah gitu ya, pelajaran matematika, bahasa Inggrisnya adalah mathematics, selalu ada S-nya di belakang. Fisika, physics. Pragmatics. Ya, ini juga sama seperti olahraga karena dia cabang gitu ya. Maksudnya adalah bagian besar olahraga ini. Jadi sports. Lalu berikutnya commercialize, ethical gitu ya. Jadi ini sports person. Nah, ini adalah person di sini. Memang kalau person itu sebagai singular noun atau kata tunggal gitu ya, tetapi bisa juga diberikan S sebenarnya kalau menggunakan kalau untuk orang jamak gitu ya. Jadi sports person. Oke, kata berikutnya. Slide berikutnya. Ada kata yang sulit untuk diucapkan? Register. Yang anesthetic, Sir. Anesthetic. Jadi AE-nya dibaca E. Anesthetic. Surgeons. Bukan surgeon. Surgeons. Infant. Theater. Teatre itu theater ya. Operating. Age. Jadi age D-nya D-nya voiceless ya. Age karena harus G-nya saja. Age under 12 months old. Argue ya. Jadi age, bachelor degree, age, care, nursing. Kita lihat ke slide berikutnya. Ada yang sulit untuk dibaca? Neonatal surgery. Sufficient itu sufficient. Hands-on. Surgeon. Put forward. Berikutnya. Ada yang sulit?
Coordinating, mengkoordinasi gitu ya, mengkoordinasikan, coordinating. Inquiry, inquiry. PhD, PhD ini bukan Pizza Hut delivery ya, PhD, philosophical doctor, S3. Sector, stock market researcher. Berikutnya, lacks credibility, environmental science, field. Di ranah gitu ya, di ranah ilmu lingkungan. In the field of environmental science, environmental. Berikutnya, carrot and stick approach, personnel, management, best practice, information technology, conducted, dilakukan ya, sebuah penelitian, sebuah kajian dilakukan, conducted. IBM ini namanya adalah akronim gitu ya, singkatan yang mengambil awalan dari masing-masing hurufnya gitu ya, masing-masing kata dari huruf awal masing-masing kata. Jadi dibacanya IBM. Lalu 1967 confirms. Berikutnya dramatically, field, internet search engines, mesin pencari ya, Google, search engine itu Google, internet search engines, wireless, wifi gitu ya, ada yang wifi, ada yang wifi, bisa-bisa saja sebenarnya dua-duanya, tapi kalau wifi biasanya untuk ke istri-istrian gitu ya. Wifi, W-I-F-E-Y, jadi W-I-F-E-Y itu dibacanya wifi. Ini bisa wifi saja ya. 50 years old, information technology, change. Ada yang sulit dari argumen ini? Ini airlines, bukan airlines. Airlines. Installing. A-nya agak dibaca O. Installing. Afterburner. Increase. Trust. Jadi ini berbeda dengan percaya. Kalau percaya trust gitu ya. Ini trust. Lidahnya agak digigit karena dia ada H-nya. Fighter. G-nya tidak dibaca. Fighter. GH-nya tidak dibaca ya. Jadi fighter. Comparison. Valid. Engage. Engage ini engage. Dogfights. Supersonic. Speeds. Weapons. Passengers. Turbo. Unsafe. Engines. Carry. Airliner. Undisputed. Undisputed itu dibacanya undisputed. Proof. Solve. Evidence. Prepare. Argument. Sacred. Circular. Jadi bulat itu circular. Independent. Its. Reliability. Validity. Validitas. Validity. Sources. Kalau datanya banyak, gitu ya, sumber datanya banyak, sources.
Unemployment decline, retail sales 5%, 5%, 5%, bukan persen, persen. Australia's, jadi karena ini ada apostro S gitu ya, jadi Australia dianggap seperti orang gitu ya. Indonesia's Got Talent gitu ya. Australia's National Unemployment Statistical Data. America's Got Talent. Di S-nya dibaca. Cello, ini alat musik ya. Middle age. Appeal, apel ini appeal, kayak tarik gitu ya. Contemporary, contemporary. Society. Colonization, penjajahan. Colonization. Nonsensical, sentence. The letter. Letter ini berbeda dengan see you later ya. Jadi letter ini yang berikutnya. Yang terakhir. Biasanya kalau ada dua, prior, later gitu ya. Bukan see you later. Ketemu lagi nanti gitu ya, berbeda. Jadi dari kata late, ini adalah perbandingan gitu ya, seperti good, bad, worse gitu ya. Di late, later, latest. Latest itu nanti paling terbaru, bukan bisa juga paling terbaru atau paling terlambat. Lalu di argumen ini, consumers, installation, flashing, above, vegetables, displays, advice. Jadi nanti berbeda bacanya advice dengan advice. Jadi S dengan Z. Kalau menasehati, kata kerja advice. Kalau advice. Kalau nasihatnya itu berupa kata benda, noun, advice, pakai S. Kalau menasehati, ya, kata kerja advice, pakai Z. Consumer, purpose, observe, marketing. Methodological, design, flawed. Jadi cacat gitu ya, flawed ini cacat, tapi itu kalau untuk orang tidak boleh ya, kasar. Misalkan dirubah menjadi orang berkebutuhan khusus, people with special needs. Parameters, access, interact, parameters. Cattle, ini nama hewan ya, cattle. Sunlight, direct sunlight for 36 hours. Retinas, ini sudah benar tadi L yang baca, retinas. Humans who live in arid climates. Primates, primata ya, seperti orang utan, itu primates. Ini climate, iklim. Obtain, benefit. Unethical, ini perhatikan seperti university, U-nya dibaca U ya, sehingga dia menggunakan artikelnya itu a university. Tapi kalau unethical, karena dia dibacanya A gitu ya, sehingga membutuhkan artikelnya itu AN. Unethical gitu ya. Karena dia dibacanya A, unethical. Unethical. Berbeda dengan a university. Harm, suffering, organisms. Living. Expeditions, aims, measure, S-nya dibaca Z, measure, cavity, space, hollow. Jadi yang O pertama dibaca A, yang kedua O, hello. Berbeda dengan hello gitu ya, atau hello angel, itu halo. Halo ada EI gitu ya.
assumes, assumption, assumes, assumption, proven, disproven. Ini sama. Current, technologies, teknologi terbaru. Scientist, drill, earth's crust, approximately, 1 mile. Velocity, jadi kalau V itu dibacanya agak B ya, velocity. Equals, mass, multiplied. E equals MC square, jadi sama dengan itu dibacanya equals. E equals MC squared. Nanti equalsnya ini pakai S atau tidak, mengikuti yang di depannya. Karena ini I gitu, 1 gitu ya. Jadi equals, kalau misalkan 1 plus 1 equal 2. Enggak deng, kalau equal sepertinya ya bisa kita lihat, tapi dalam kebanyakan kasus selalu equals itu menggunakan S. 1 plus 1 equals 2, karena satunya 1 ketemu 1 gitu ya. 2 plus 2 equals 4. Karena angkanya itu kan 1 dihitungnya. Nanti juga sama dengan eating oatmeal equals breakfast gitu ya. Itu juga eating-nya kan karena gerund sehingga dihitung sebagai 1. Jadi equals-nya menggunakan S. Einstein. Jadi Einstein ini dibacanya Einstein. Physicist, ahli fisika gitu ya. Physicist. Berbeda dengan physician. Physician itu dokter. 1920. Jadi kalau baca uang baru $1,920. Kalau baca uang seperti itu. Tapi kalau baca tahun 1920. 1920. Okay, we have come to the end of the argument. Okay, thank you so much for joining. Jadi karena Ika belum siap, kalian untuk presentasinya nanti dia akan menyusulkan presentasinya dia ya yang akan kita tonton gitu ya. For now kalian cukup untuk mengisi absen dan membaca materi yang sudah saya unggah di LMS materinya dalam bahasa Indonesia kok. Jadi itu nanti kita belajar tentang ciri-ciri karya sastra yang muncul pada zaman Middle English. Jadi yang karya-karya sastra yang menggunakan bahasa Inggrisnya itu Middle English. Kalau kemarin si Beowulf dan Bible gitu ya menggunakan Old English. Nah, sekarang di zaman Middle English bahasanya menggunakan Middle English juga gitu ya. Karya sastranya apa saja, penulisnya apa saja, bentuk yang banyak digunakan apa saja. Nanti kalau dalam pembacaan menemukan kebingungan, nanti kita bisa mengadakan sesi Zoom. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sure.